untuk membuat kita bisa betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala, minimal satu hari bacalah ayat yang berbunyi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya, ini dibaca sebanyak 10 kali satu hari minimal. Ya, ayat yang berbunyi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim dibaca 10 kali setiap hari. Kemudian juga membaca Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya, sampai di situ saja. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Mempelajari bagaimana pendapat para ulama kita tentang berbagai macam persoalan. Dan kali ini kita akan mendengarkan langsung jawaban Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh matanallahu bituli hayatih, semoga Allah panjangkan usia beliau dalam segala kebaikan, kenikmatan, keridhaan, tentang masalah yang urgent untuk dibahas dan disebarluaskan, yaitu tobat dan kumat. Ini pertanyaan banyak orang, Ustadz, Kiai, Habib, Guru, bagaimana kalau saya bertobat tapi nggak lama kemudian saya kambuh lagi, saya bertobat nggak lama kemudian saya kambuh lagi, apakah itu nggak sia-sia tobat saya? Buat apa saya tobat kalau kambuh-kambuh? Karena ada orang yang mengatakan percuma kamu bertobat kalau kamu ulangi terus gitu ya. Ini ada yang mengatakan seperti itu. Bagaimana arahan daripada guru-guru kita? Kita akan simak arahan dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh berikut. Insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan disimak dan dinikmati dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. كثير ما يشكي كثير من الشباب انه بعض الذنوب وبعض المعاصي صعبة عليه ويتوب منها ويرجع فيها وما الى ذلك. نقول لا تعجز عن التوبة ولو رجعت في اليوم 100 مرة، لا تعجز عن التوبة. لا تنسى ان لك اله يرقبك، ومهما وقعت في الذنب اذا عندك صدق في الرجعة اليه مهما ابتليت بالرجعة ثانية وثالثة فيرى صدقك ويخلصك بعد ذلك. اليوم بكره بعد بكره بعد شهر بعد شهرين على قد صدقك معه بيخلصك، لكن انت لا تقطع صلتك به. لا تقول تصدق عدوك تقول خلاص انا اللي ما فيه فايده خلاص ذا الامر اللي قلنا واقع فيه وبستمر فيه. يقول لا لا لا، هذا يضحك من قبل النفس والشيطان عليك مشان يقطعونك عن هذا الاله. اندم وارجع اليه وتب وقل وفقني ولا اعود، ولو عدت ارجع واندم وتب وقل بعدها لا اعود وصمم. ما يرى صدقك مرتين ثلاث أربع قال أكثر أسبوع أسبوعين إلا رحمك وقواك. Masya Allah, ini arahan yang luar biasa, di mana Habib Umar bin Hafidh mengatakan kepada kita semua, jangan pernah berputus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa lelah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam satu hari engkau terjerumus 100 kali pada kesalahan yang sama. Walaupun dalam satu hari melakukan kesalahan yang sama sebanyak 100 kali. Salah tobat sampai 100 kali. Jangan pernah merasa lelah untuk bertobat kepada Allah SWT. Jangan lupa, engkau punya Allah yang maha mengawasimu dengan penuh kasih sayang. Allah melihat kesungguhanmu, maka Allah akan menyelamatkanmu. Kalau hari ini engkau berbuat kesalahan, engkau bertobat, kemudian besok mengulanginya dan engkau bertobat lagi, kemudian seminggu, kemudian engkau mengulanginya dan bertobat lagi, maka dalam sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan, kalau Allah melihat kesungguhanmu untuk terus bertobat kepadanya, maka Allah akan menguatkanmu dan Allah akan menyelamatkanmu dari perbuatan dosa tersebut. Jangan pernah mau mendengarkan musuhmu, ya, jangan pernah mendengarkan setan yang mengatakan gak ada manfaatnya engkau bertobat. Buat apa kamu bertobat kalau engkau mengulanginya terus? Ya gak ada manfaatnya. Itu ucapan setan. Ia ingin hubunganmu dengan Allah putus. Ia ingin engkau nggak punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dengarkan setan. Jaga hubunganmu dengan Allah Ta'ala. Sungguh-sungguhlah untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau bisa betul-betul meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi kalau engkau berbuat salah, segera bertobat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kalau engkau digoda sama setan lagi, terjerumus lagi, maka hajar setannya, segera minta ampun sama Allah, tobat sama Allah Ta'ala. Insya Allah kalau engkau sungguh-sungguh, Allah melihat kesungguhanmu dan Allah akan menguatkanmu dan membebaskanmu dari kemaksiatan tersebut. Nah, kita dengarkan lebih lanjut penjelasan beliau. منها متى ما أراد جل جلاله ولكنك لا تقطع صلتك ولا تعجز عن التوبة إليه والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. نعم، المكان والصديق والآلة التي تقربك من تلك المعصية بعد منها، بعد نفسك منها. الشخص والمكان والعمل والجهاز الذي يقربك من هذا الشيء بعد منه، ومهما استطعت ومهما أمكنك، ولا ترضى بقطع حبلك عن الله جل جلاله أبدا. فلا. Ya, beliau selanjutnya mengatakan, ya jangan pernah berputus asa minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Pokoknya begitu digoda, tobat, minta tolong sama Allah Ta'ala. Nah, Allah melihat kesungguhanmu, maka Allah akan menguatkanmu, menyelamatkanmu, dan membebaskanmu dari perbuatan maksiat tersebut. Sebagaimana Allah wahyukan dalam Al-Quran, Allah menyatakan di surat Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, segera mengingat Allah, ya segera mengingat Allah, lalu mohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Nah, termasuk makna tidak meneruskan dosa itu ya dengan segera bertobat itu ya. Ada kesungguhan bertobat, kesungguhan untuk betul-betul minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan hubungannya dengan syaitan. Jangan sampai mau hubunganmu dengan Allah diputuskan. Jadi jaga hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul-betul terus minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kata beliau, ya, memang harus ada usaha untuk meninggalkan dosa tersebut. Dengan cara apa itu? Meninggalkan makan tempat yang membawa kita akan melakukan dosa yang sama. Kemudian meninggalkan syakhs, ya, orang yang akan menyeret kita pada dosa yang sama. Kemudian juga al-jihaz, peralatan-peralatan, ya, sarana-sarana yang akan menyebabkan kita melakukan dosa yang sama. Tinggalkan itu. Ya, jangan ridho, ya, hubunganmu dengan Allah diputuskan. Ya, jangan mau hubunganmu dengan Allah diputuskan melalui tempat-tempat tersebut, melalui manusia-manusia tersebut, melalui sarana-sarana tersebut. Ya, tinggalkan semua itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongannya kepadamu, menguatkan dirimu untuk bisa betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak lebih lanjut arahan beliau. التوبة إليه مهما وقع منك من ذنب أو من خطيئة، ولكن بصحبة الأخيار وبكثرة الذكر لله تعالى يؤثر ذلك عليك. من الأذكار النافعة لذلك آية هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، تقرأها ولو 10 مرات في اليوم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والثانية ذكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة في اليوم. نوصيكم بها ولكم الإجازة فيها تقرؤونها بما فتكون رابطة لكم. Ya, ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya Habib Umar bin Hafid menutup arahannya dengan kalimat yang sangat indah, suatu taujihat ya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang nanti akhirnya mendapatkan tobat yang sebenarnya. Ya, bagaimana itu? Bergaulah dengan orang-orang yang mulia, bergaulah dengan orang-orang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang baik, perbanyaklah zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, dengan pergaulan dengan orang-orang yang soleh, zikir ya, yang diperbanyak itu akan berbekas ya, mempengaruhi hati kita, menimbulkan kekuatan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara zikir yang alhamdulillah kita diijazahkan semua tadi untuk membuat kita bisa betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala, minimal satu hari bacalah ayat yang berbunyi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Ya, ini dibaca sebanyak 10 kali satu hari minimal. Ya, ayat yang berbunyi Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim dibaca 10 kali setiap hari. Kemudian juga membaca Rabbishrah li sadri wa yassir li amri. Ya, sampai di situ saja. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Insya Allah dengan 2 zikir tersebut, maka hati akan menjadi kuat sehingga kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Nah, mari kita amalkan ini
kesungguhan untuk bertobat, minta ampun pada Allah Ta'ala, dan kita amalkan zikirnya. Insya Allah kita akan dibebaskan dari perbudakan kemaksiatan, dan bisa kita lepas satu demi satu dari keburukan-keburukan kita yang mungkin kita selama ini masih susah untuk meninggalkannya. Jazakumullah khairan telah menyimak. Insya Allah kita bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada yang lain. Insya Allah kita bertemu di lain waktu dengan tema yang berbeda dan dari guru-guru kita di seluruh dunia. Wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.